Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian belajar gimana sih cara bikin penomoran otomatis di Microsoft Excel. Langsung aja, nggak usah banyak bacot, kita akan ke tutorialnya ya. Yang perlu kalian ingat di sini aku bakal ngasih 3 cara ya. Yang pertama cara manual, yang kedua pakai fill, yang ketiga adalah pakai rumus sekuen. Kita masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama kita manual dulu. Manual kan kayaknya kita semua udah tahu lah ya. Kamu juga udah tahu, kalian udah tahu caranya gimana. Biasanya kan kita klik satu sama klik dua. Lalu kita blok satu sama duanya, terus drag ke bawah sampai di mana nomor yang pingin kita bikin tuh sampai berapa. Misal di sini kan sampai 170-an, sampai sini nanti dia akan otomatis generate ke bawah sampai nomor yang tadi kita stop tadi kan. Nah bang, misalkan kita pinginnya nomornya berjarak nih, jadi nomornya nggak urut, ada selisihnya, bisa nggak sih pakai cara manual? Bisa juga, tinggal kita ketik aja maunya jaraknya berapa di bawahnya. Misal kita mau jaraknya 9 gitu kan, kita masukin aja 10, karena kan dari 1 sampai 10 jaraknya ada 9 nomor. Kita blok selnya, terus kita ke bawahin aja, otomatis dia akan sel-sel yang di bawahnya ini dia akan berjarak 9 seperti ini, 10, 19, 28, 37 kayak gitu kan, jaraknya selalu 9. Nah itu untuk yang pertama ya, yang manual. Nah itu kan buat yang pertama. Nah kita masuk ke yang kedua, kita pakai fill. Fill itu yang ini ya, fill. Nah caranya gimana? Caranya juga gampang banget pakai fill. Tinggal kita ketik satu di sini. Oh bentar, biar sel paling atas aja. Kita ketik satu di sini, terus kita ketik di sini, klik selnya, terus kita ke fill, jangan lupa ke fill, terus klik yang tulisan series. Nah karena kita mau bikin nomor otomatisnya itu berurutan ke bawah, dari atas ke bawah, kita jangan pakainya row. Row itu kan baris, jadi nanti kalau misalnya kalian pinginnya dari kiri sampai kanan atau menyamping lah ya, itu pakainya row. Tapi karena ini kita inginnya ke bawah, jadi kita pakainya kolom aja. Nah di sininya apa, tipenya itu pilihnya apa, tipenya jangan diubah-ubah aja, tetap di linear, karena sesuai artinya linear ya linear gitu kan. Nah step ini fungsinya buat apa? Step dari namanya aja step ya, artinya kayak langkah itu kan bisa diibaratkan jarak gitu kan. Nah stepnya kita tuh pinginnya berapa, karena ini mau bikin nomor urut, kita stepnya cukup satu aja. Nah kita stopnya sampai nomor berapa, inginnya itu kita stop di nomor berapa, misal gini 500 gitu kan. Nah kita ketik aja di sini, klik enter, dan alhasil dia akan generate ke bawah sampai nomor 500. Tuh, aduh kok nggak ini ya, nge-lag. Tuh sampai bawah 500. Nah misalkan kita mau pakai kayak misal yang manual tadi, nomornya tuh nggak urut, bisa nggak sih bang? Bisa aja, tinggal kalian ketik, misalnya kalian pingin mulainya nomor dari mana. Di sini misal kita nggak urut, pinginnya tuh per 10 10, kita tinggal begini aja, ketik 10 di sini, terus kita klik di selnya, terus kita ke fill lagi, kita ke series, jangan lupa kita klik kolom di sini, linearnya jangan kita ubah. Nah yang diubah adalah di sini stepnya, kita mau jaraknya berapa sih. Misal kita mau bikin nomor jaraknya 10 10, tinggal ketik di sini 10, dan stopnya di mana. Stopnya misal kita perlunya sampai stop nomor 500 aja kayak tadi, tinggal enter, dan ya sampai 500. Dari 10 sampai 500 jaraknya 10 10, dan auto rapi ya, pasti rapi karena ya namanya juga software Excel, software modern teknologi bro. Jadi auto rapi. Nah cara yang ketiga itu kita kayak yang tadi aku sebutin, pakai rumus sekuen. Caranya gimana? Tinggal kita masukin aja rumusnya sekuen. Seperti namanya, sekuen itu kan urutan, jadi emang gunanya buat bikin urutan-urutan kayak nomor begini. Sekuen kurung buka,
kita masukin berapa nomor yang ingin kita bikin. Misalkan kayak tadi ya, kita maunya 500, kita tinggal masukin 500, tinggal kita enter begini, dan ya sampai bawah dia akan 500 jumlahnya. Nah, bedanya apa dari fill sama sequence? Kalau misalnya dia tuh bisa otomatis ke bawah kan, nggak usah capek-capek kayak misalnya yang manual kita dragging. Bedanya ada di sini. Ketika misal kita mau bikin penomoran yang tidak urut kayak yang di fill ini kan contohnya sama manual. Bedanya cuma di sini aja guys. Jadi misalkan kita pakai sequence ya. Sequence. Nah, di sini kita kurung buka kan kayak biasanya. Misalkan kita masukin 500, itu bukan nomor berakhirnya itu di 500, tapi nomornya atau jumlahnya di sini 500. Jadi mau misal kalian berapapun nomornya, dia akan nggak berhenti di sini di 500 doang nantinya. Dia akan berhenti, itu tadi keklik ya. Dia nantinya jumlahnya yang 500. Jadi bukan berhentinya di 500 tapi jumlahnya yang 500. Kayak misal sebagai contoh begini ya. Kita ketik sequence kurung buka, kita ketik 500. Nah, di sini karena misalnya kalian jangan lupa ya, di sini kan ada tulisan kolom. Nah, kita mau bikinnya di berapa kolom karena kita cuma butuhnya 1 di contoh ini kan. Tinggal ketik 1 aja begini. Nah, kita langsung aja komain atau titik koma, terserah sesuai apa yang Excel kalian minta. Tinggal dilihat di sini mintanya berapa. Kalau misalnya logonya koma ya masukin koma. Kalau misalnya logo kalian itu titik koma kayak aku nih, ya kalian masukinnya titik koma guys. Nah, ini startnya tuh mulai dari mana? Ini kan tadi kolomnya yang 1. Nah, habis itu start. Kita maunya start dari nomor berapa? Misalkan kita ketik 10 kayak misal di fill tadi kan. 10 kita titik koma lagi. Nah, step jaraknya tuh berapa? Jarak yang kita inginkan tuh berapa? Misalkan jaraknya per 20, dari 10 nanti jaraknya 10. Jadi 10, 30, 50 kayak gitu. Terus habis itu karena udah selesai nih, tinggal kita enter karena kan nggak ada apa-apa lagi ya di sini. Paling akhir step jangan lupa. Tinggal enter dan hasilnya akan 10, 30, 50, 70, 90, 100, 11 dan sampai di mana nomornya atau jumlahnya 500. Jadi bedanya di situ doang guys. Kalau misalnya yang tadi berhentinya di nomor 500, kalau pakai sequence jumlahnya yang 500. Jadi nomornya ya banyak banget sampai dia jumlahnya 500 gitu loh. Nah, bedanya apalagi kalau misalnya pakai rumus yang berbeda-beda ini, kenapa ada 3 kalau misalnya 1 doang bisa gitu kan. Nah, bedanya itu di sini guys. Misal nih di sequence ya, kenapa sequence itu sebenarnya keren banget kalau misalnya kita bisa pakainya gitu kan. Misal kita mau insert atau delete cell gitu kan. Kita contoh insert dulu nih. Nah, dia akan otomatis generate ke bawah. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet kayak aduh nomornya kok ini ya hilang begini. Jadi nantinya susah kan, nggak urutan dan segala macam. Kalau sequence itu otomatis dia berurutan. Kalian bisa lihat deh. Ini kan pakai sequence tuh. Sequence ini sequence, dia otomatis akan berurutan dengan sendirinya. Karena namanya aja sequence urutan. Emang fungsinya buat itu guys. Nah, kalau yang pakai fill sama yang manual nggak bakal begitu karena mungkin dia bukan sequence ya, bukan urutan. Nah, kalau misalnya gimana misalnya kita kan lagi pakai manual insert begini kan, nomornya hilang, gimana caranya? Ya tinggal kita begini aja, blok 2 nomor terakhir, kita ke bawahin begini. Otomatis dia akan ini urut kembali. Autofill juga sama, kalian bisa pakai yang manual begini. Tuh.
akan otomatis urutan kembali. Cuma kan ribet ya, ribet apa namanya, ribet banget, harus blok dulu, dragging dulu sampai bawah, sampai sini misalkan kita butuh nomornya banyak banget. Itulah kenapa misalkan kita bisa sequence, kita pakainya sequence aja. Nah misalnya kondisi kita tidak memungkinkan pakai sequence, baru aku saranin kalian pakai yang fill ataupun pakai yang manual. Nah udah itu aja 3 caranya, mungkin agak panjang ya, mohon maaf, dan dadah.